Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. Welcome back again to my channel Anang Dwi Prastyo. In this channel, you will learn about English from basic, especially when you are still in a junior high school. Jadi selamat datang kembali di channel saya, channel Anang Dwi Prastyo. Di sini kalian para siswa dapat belajar bahasa Inggris dari dasar, terutama bagi kalian yang masih belajar di SMP atau Junior High School. Dan untuk pertemuan kali ini kita masih mempelajari tentang buku bahasa Inggris yang berjudul When English Rings a Bell dari kelas 8 atau untuk kelas 8. Dan untuk kali ini kita sampai pembahasan di chapter ke-7, chapter 7, yang berjudul My Uncle is a Zookeeper. My uncle is a zookeeper, yang artinya adalah pamanku adalah seorang penjaga kebun binatang. Kemudian di chapter ini, di chapter 7, di sini tertulis bahwa we will learn to communicate states and events that happen routinely or as a general truth in order to appreciate the nature, to show our pride in something, or to give good and bad samples. Artinya adalah di sini kita akan belajar tentang to communicate, yaitu untuk mengkomunikasikan, states, pernyataan, and events, kejadian yang terjadi secara rutin atau sebagai sebuah fakta yang umum, yang bertujuan untuk menghargai alam, kemudian untuk menunjukkan kebanggaan kita terhadap sesuatu, atau untuk memberikan contoh yang bagus dan contoh yang jelek, atau contoh yang tidak bagus. Kemudian kita lanjut ke halaman berikutnya. Di sini terdapat sebuah gambar. Di sini ada suatu pengantar, yaitu we have a study tour in a zoo. What animals do you see in the picture? Jadi kita sedang mengadakan sebuah study tour di sebuah kebun binatang. Dan hewan apa yang bisa kamu lihat di gambar tersebut? Di gambar ini bisa kita lihat ada bear, beruang, and then tiger, and then monkey, and then elephant, and then deer. Kemudian di halaman berikutnya ada beberapa gambar tentang animals with their descriptions. Jadi ada beberapa gambar dari hewan dengan beberapa deskripsinya, yaitu deskripsi tentang bentuk fisik, kemudian makanan, dan juga kemudian tempat tinggal mereka. Kita lanjut ke gambar yang pertama. Let's see for the first picture. Mari kita lihat di gambar yang pertama, yaitu di sini ada gambar elephant. Kemudian deskripsinya adalah elephants are the heaviest land animals. They are also intelligent and have a good memories. Most of them live in Africa and Asia, such as in Lampung, Indonesia. They use their long trunks almost like an arm to put food and water in their mouth. They eat grass and plants. Gajah adalah hewan darat yang paling berat. Mereka juga memiliki kecerdasan dan kemampuan daya ingat yang bagus. Kebanyakan dari mereka hidup di Afrika dan Asia, seperti di Lampung, Indonesia. Mereka menggunakan belalai mereka yang panjang, memiliki fungsi hampir sama seperti sebuah lengan, untuk menaruh makanan dan minuman di mulut mereka. Mereka makan rumput dan tanaman.
And then for the second picture, untuk gambar yang kedua adalah tigers. Kemudian deskripsinya adalah tigers are the biggest all of cats. They live in the grasslands and forests. Their strip coat gives them good camouflage when they hunt. They love meat to eat. Tigers atau harimau atau macan adalah jenis kucing yang paling besar. Mereka tinggal di padang rumput dan hutan. Lapisan bulu mereka yang bergaris memberikan mereka penyamaran yang bagus ketika mereka berburu. Mereka suka makan daging. And for the third picture, untuk gambar yang ketiga adalah bears. Bears have thick fur coats to protect them from the cold. Most of them live in northern parts of the world. They are large and powerful. They have a good sense of smell. Some of them eat meat and some of them eat honey. In winter, some bears find a snug place to hibernate. Beruang memiliki lapisan bulu yang tebal untuk melindungi mereka dari kedinginan. Kebanyakan dari mereka tinggal di bagian utara dari bumi. Mereka besar dan kuat. Mereka memiliki penciuman yang tajam. Beberapa dari mereka makan daging dan beberapa dari mereka makan madu atau minum madu. Di musim dingin, beberapa beruang mencari tempat yang hangat untuk hibernate atau untuk tidur yang sangat panjang, hibernate. And then for the last pictures of animal is the monkeys. Monkeys are clever mammals that can solve problems and hold things in their hands. They live in groups called troops. Monkey eat plants, birds' eggs, small animals, and insects. Most of them live in the forest. Monyet adalah hewan yang cerdas yang dapat menyelesaikan suatu permasalahan dan dapat memegang suatu benda dengan tangan mereka. Mereka tinggal atau mereka hidup dengan kelompok mereka yang disebut sebagai troops atau bisa kita artikan adalah gerombolan atau kelompok. Monyet memakan tanaman, kemudian telur burung, kemudian hewan kecil dan serangga. Sebagian besar dari mereka tinggal di hutan. Sebelum kita lanjut ke halaman berikutnya, jika kalian para siswa perhatikan bahwa di paragraf dan kalimat-kalimat yang baru saja kita simak dan kita bahas terdapat suatu pola dari tenses tertentu. Nah, tenses apakah itu? Ya, betul. Tenses yang berjenis simple present tense. Dan jika kalian para siswa ingin lebih paham tentang pengertian dan contoh-contoh kalimat dari simple present tense, maka kalian bisa simak video tentang penjelasan simple present tense yang ada di channel ini. Dan untuk linknya akan saya taruh di description box. Jadi silakan simak ya. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya. Di sini tersaji sebuah tabel di mana para siswa diminta untuk mengisikan kolom-kolom yang terdapat dalam tabel berdasarkan dari deskripsi dari 4 nama hewan yang sudah disajikan. Untuk contohnya di sini ada elephant, maka di contohnya habitat diisikan Africa and Asia atau berupa nama tempat, biasanya elephant itu berada. Kemudian food adalah berupa makanan dari hewan elephant. Kemudian activity, use their long trunks to put food and water in their mouths.
yaitu aktivitas yang dilakukan oleh elephant ke dalam keseharian mereka. Kemudian dalam kolom karakteristik diisikan are the heaviest land animals. Maka di sini dalam karakteristik diisikan bentuk atau juga ciri fisik dari hewan tersebut. Kemudian untuk nomor 2, tigers. Dalam bagian tigers kita bisa isikan untuk habitat, kita bisa isikan grasslands and forests. Jadi tigers itu tinggal di grasslands and forest. Kemudian untuk kolom food untuk tigers kita isikan meat atau daging. Kemudian untuk activity kita isikan hunting for prey atau berburu binatang ataupun berburu makanan. Kemudian untuk kolom karakteristik kita isikan are the biggest of all cats. Kemudian untuk yang ketiga, bears. Di kolom habitat kita isikan in northern parts of the world. In northern part of the world. Kemudian untuk kolom food kita isikan meat and honey. Kemudian activity kita isikan in winter some bears find a snug place to hibernate. Kemudian untuk kolom karakteristik kita isikan they are large and powerful. Kemudian untuk monkeys di kolom habitat kita isikan in the forest. Kemudian di kolom food kita isikan plant, birds eggs, small animals, and insect. Kemudian activity kita isikan they live in groups called troops. Kemudian di kolom karakteristik kita isikan are clever mammals. Jika kalian para siswa memiliki jawaban yang lain ataupun ide yang lain dari 3 nama hewan yang belum diisikan yaitu tigers, bears, and monkeys, kalian bisa tulis di kolom komentar. Kita bisa diskusikan bersama-sama untuk jawaban kalian. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya. Kemudian di halaman berikutnya masih ada satu lagi tugas berupa tabel untuk para siswa, masih tentang seputar animals. Untuk kolomnya di sini sama dengan di tabel sebelumnya, yaitu ada animal, habitat, food, activity, dan karakteristik. Untuk nomor 1 sudah dikerjakan sebagai contoh, yaitu di kolom animal terisi rabbits. Kemudian untuk habitat, they live in burrows atau liang. Kemudian food, they eat carrots, mereka makan wortel. Kemudian activity, they hoop, mereka melompat. Kemudian karakteristik, rabbits are tame animals, kelinci adalah hewan yang jinak. They have 2 long ears, mereka memiliki 2 telinga yang panjang. Kemudian tugas berikutnya setelah kita menyusun ataupun mengisi kolom-kolom tersebut, maka kita harus merangkai menjadi beberapa kalimat seperti sebuah paragraf. Seperti di sini untuk contohnya, rabbits are tame animals. They have 2 long ears. They eat carrots. They hoop. They live in burrows. They live in burrows. Jadi kita harus merangkai kalimat tersebut, kata-kata tersebut yang ada dalam tabel, kemudian kita susun ke dalam sebuah kalimat-kalimat sehingga membentuk sebuah paragraf. Kemudian untuk yang kedua, untuk nama hewan saya pilih cows atau sapi. Kemudian untuk habitat kita isikan they live in a farm atau mereka tinggal di peternakan atau mereka hidup di sebuah peternakan. Kemudian untuk food, they eat grass and plants. Mereka makan rumput dan tanaman. Untuk activity, they help farmer to plow the rice field. Mereka membantu petani untuk membajak sawah. Kemudian karakteristik, cows are the most common farm animals. Sapi adalah
hewan peternakan atau hewan ternak yang paling populer atau paling terkenal. Kemudian kata-kata atau kalimat-kalimat yang ada di kolom tersebut kita rangkai menjadi sebuah paragraf kecil. Cows are the most common farm animal. They live in a farm. They eat grass and plants. They help farmer to plow the rice field. Oke student, jadi itulah video kali ini tentang pembahasan dari buku kelas 8 When English Rings a Bell di chapter 7 tentang My Uncle is a Zookeeper, di mana di sini kita bahas beberapa hal seperti tentang bagaimana untuk membuat suatu kalimat dengan ciri khas dari present tense atau simple present tense yang bertemakan tentang hewan ataupun animals, dan kita juga membuat beberapa latihan soal tentang tabel yang berkaitan juga tentang tema animals. Dan silakan kalian para siswa untuk mengulang kembali kosakata dan kalimat-kalimat yang sudah kita bahas di video ini. Dan untuk video lanjutan tentang pembahasan dari bab ke-7 My Uncle is a Zookeeper, kita akan lanjutkan di part 2 dari video ini. Okay student, I think it's enough for today's video. I hope you enjoy this video, and I hope to see you again on my next video. And don't forget to keep studying and keep learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.